Salom, Shalom. Horas, Parhalado, HKBP Bandung, Mandok Mauleate tu debata, ala di loas dope hita marsaor di Bagas Joronai, di HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Martadinata, di Minggu Paonopon Dung Trinitatis, do topik tangiang mangidohon haluaon, doa memohon keselamatan. Alani tapahibul ma rohata di bagasan serep ni roha na di bagas joroon dohot na di jabu marhite-hite live streaming berdoa saat teduh dimulai. Puji Tuhan marhite Ede buku Ede 132 ayat 2 rodi 5. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di parbadia na tumo palange dohot tanoon. Amen. Nunga tibuhia di ida rohakku Jahuba, ninna ibana do. Haholongon saliling-liling nga hubay makaholongi ko, di baheni hutaiti ko marhite-hite dengan basa. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Ale Tuhan debata jala amanami, sa urupi mahami, asa unang madele hami, ujuro hapugoso tuhami. Jala asa unang magopo hubahek kami silehon-lehonmu na dinggani, ujuro pasu-pasum tuhami. Ramoti mahami, asa unang marpos ni roha kami tu arta na dihasianganon. Lehod di hami haporseaon, asa dohot kami parjabar di siteanon ni akkana porsea diho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Patik ni debata imana ni enet sian patik palimahon rodi pasapuluhon. Songonom mapatik ni debata. Palimahon. Iko pasangapomu donatorasmu asa mertua ho jalaliling mangulu di tanon nanilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paonopon. Unak ko mamunu. Patik papituhon. Unak ko mangalakkup. Patik pawaluhon. Unak ko manakko. Patik pasiyahon, unak ko olo makatidakkon hata na sotutu maralohon donga jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu. Dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongammu. Manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lobuna, manang hudana, manang diape ugasan ni dongammu. Rap mangidogogo mahita mangulahon patik ni debata. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami mangulahon na hopartu patik mi. Amen. Jupang ho
topoti madosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan abonar. Parasi jala partalup ni roha jalan nabasar doho. Saya marpangulahi marohami dahami. Dibaheni saya sesama dosa nami. Dan adong nahu pangasahok kami dukon niasi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo. Nahu pangasahok kami tujulum. Dibaheni pasonang jala apu limahami. Akan na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen tabege mahata baga-baga taringot tuhase sandi dosa. Songo sitong nga manguluaw ninna Tuhan Jehovah. Tung nasolomodo rohaku mida hamatean ni parjahat. Nalomodo rohaku mida hamumulak ni parjahati. Tumadikod dalanna. Asa mangului bana. Asa ngapom ma di debatana di gijang. Amen. Amen. Epistel dihita di mingguon imana dienet sia Matius onom ayat sia rodi 10 tolu di ayat 10 tolu rap mahita macahaon songonom mahatani debata ayat sia songonom ma tangyang muna ale amanami na di banua gijang sai pinarbadia magoarmu sai ro maharajaonmu sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon di banua gijang lehom madihami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni doa kado amar dosa Tuhami rak mahita unak kami togihon tu pangujunan palua mahami sian na jahat ai hodo na punah harajaon dohot hagugun dohot hasangapon rodi saliling. Amen. Martua doakan atu mangihon hatan di debata jala nau peopsa. Amen. Pinarbania mago
tahatiddakkom maha porsiautai songon nahina tiddakon ni dongata saha porsiau di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogon nasohatu dosan natu mo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai iman tubuhan si Maria nagabe-gabian sianton di parbadia adorang sabuhuan ido tuhata nato maun na bernit di panghuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinas silang na tua tu manuturu di ano namulak mangulu di ari patuluhon nama naik tu surgo lauhunul tu siamun ne debata Jehovah amanai pargugon naso hatu dosani disima ibana mangsogotu tanoon manghumi halak na mangulu do namate au porsea di tondi parbadia jaladok sadahuria labadia Kuria topanela Kristen akana ladia doh dia sesami dosa doh dia hatai namandok mula mangulu sugut daging ni alak nang mate doh hanguluan nasora sudah amin. Vokal grup ama setelah warta jemaat vokal lansia Pauk GKPO Lanut Sulaiman.
Tikting di hita mingguon, duk tiktingan non pokal grup maama dohot korlansia. Oh,
Tikting. Uria na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus, tabegima titing di minggu paunopon dung Trinitatis sadarion. Na parjolo, partangyangan daerah. Partangyangan daerah di hari Rabu 30 Juli 2025 pukul 10 WIB. Sada daerah Sada Riau Patra Komala, nama Jabui Riau Patra Komala, Inganan Ruang Konsistori Lantai Sada. 2. Wik Daerah Tuludago, nama Jabui Nyonya Nurmala Hutahayan Boruna Pitupulu, Inganan Ruang Serbaguna Lantai 2. Tolu Wik Daerah Opat Sarbucip, nama Jabui Nyonya Mutiara Hutajulu Boru Situmorang dan keluarga Joshua Hutajulu Tiurlina Boru Aritonang, Inganan Jalan Sarijadi Blok 10 nomor 150 onom. Partangyangan daerah hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 masuk pukul 10 WIB. Sada daerah 2 Arcamanik Antapani Arcamanik, nama Jabui Eden Tambun Inang Orida Boru Situmorang, Inganan Jalan Senam 2 nomor 10 Sada Arcamanik. 2. Daerah Onom Bansel, nama Jabui Roy Manulang Dewi Boru Sihombing, Inganan Komplek Sukamena Indah Blok L nomor 17 Kopo Sayati. Paduahon dang ruas nihuria mamuka sian hari Minggu sadarion 27 Juli 2025 dang ruas nihuriata be siala nunga marhuria di gereja na asing. 5. Sada keluarga Dedi Freddy Sihombing, Luciana Octavia Boru Silitonga, doho 2 halak yana konna ruas daerah Opat Sarbuncip. 2. Keluarga Parmonangan Marhuarar Simanjuntak, Perawati Boru Maharaja, dohot 2 halak yanakonna ruas daerah Opat Sarbuncip. Patuluhon naing majalo pasu-pasu Parbagason. Titing Paduahon Manuel Barita Martahi Sibarani, anak ni amata pamacar Sibarani nahinan, tubuni inata Romawili Boru Sitompul, ruas GBKB Kebayoran Tebet. Dohot Alpania Deborah Lastiur Marmora Boru Panjaitan, Boru ni amata Situa Matias Jonner Panjaitan, tubuni inata Berliana Boru Siahaan, ruas daerah Walu Bypass Timur HKBP Bandung. Pamasamasun di hari Sabtu 2 Agustus 2025 di GPKB Kebayoran Tebet. Paupaton Pangebation Huria di parmingguon on rodo mangebati huriata lansia Pouk GKPO Lanut Sulaiman nani uluhon ni Padita Huria Pendeta Guntur Hari Mukti pasahaton puji-pujian donasida marhitekor jala ditamuei punguan lansia ni huriata para halado do ruas pasahaton mauliate di pangebation dohot pakobasion nasida tuhatama nama masu-masu palimohon parmingguon sada di minggu sadarion parmingguon remaja
di pasada dohot parmingguon umum pukul 10 WIB. 2. Di Minggu 3 Agustus 2025 nanaengro di parmingguon pukul 10 WIB di Patupado parmingguon keluarga laos pesta puncak parheheon sekolah minggu. 3. Tu hari Minggu 10 Agustus 2025 haduan parmingguon pukul 10 WIB gabe pukul sia WIB siala lepas sidi parguru malua tahun ajaran 2024-2025. Paonopon pilihan khusus di parmingguon sadarion pasahaton pilihan khusus dohita laho mengurupi kunguan ama ni huriata laho madohoti paraloan parheheon ama distrik Sapulalu Jabar Teng die di Pekalongan Agustus nanaengro tungsipul majahatiting pinasahat ma partikian tu ketua panitia laho pasahaton panorangion papituhon partangyangan bulanan keluarga di hari Sabtu 2 Agustus 2025 maringanan di Bagastabe di Patupado partangyangan bulanan keluarga dohot tema gabe jolma naib baru di Bagasan Kristus. Pawaluhon parmingguon keluarga sada hari Minggu nanaengro 3 Agustus 2025 di parmingguon pukul 7 dohot pukul 10 WIB di Patupado parmingguon keluarga Marhata Batak. 2. Parmingguon pukul 7 ni dohotan ni ruas weksada 2 tolu opat song leader sian daerah 2 Antapani Arcamanik jala haret tahun sian wik D4 Sarbuncip. 3. Parmingguon pukul 10 ni dohotan ni ruas wek 5 onom pitu walu song leader sian wik D onom Bansel jala haret tahun sian wik D walu bypass timur. Onom di Ganup parmingguon pasahaton amplop persembahan syukur bulanan keluarga dohita. Pasiahon jadwal ulaon parguru malua sada di hari Jumat sahatu hari Minggu sadarion maringanan di Wisma El Sadai di Patupado retreat parguru malua na nihobasan ni Sude Padita. 2. Ujian tulisan hari Jumat tanggal 1 Agustus 2025 pukul 10 WIB. 3. Ujian lisan rap dohot natorasna hari Sabtu tanggal 2 Agustus pukul 10.30 WIB. Pasapuluhon ibadah puji-pujian dohot tangyang Komisi Perempuan PGIS Kota Bandung di hari Kamis 31 Juli 2025 pukul 10.00 WIB maringanan di GKJ Jalan Merdeka di Patupado partangyangan puji-pujian Komisi Perempuan PGIS Kota Bandung Borhaddo Seksi Perempuan Nihuriata Maddohoti Ulaoni songonima titing di Bagasan Mingguon tuhatama nama masu-masu. Shalom. Yang kami hormati Aman Guntur, yang kami hormati juga para ladu PKB Bandung, yang kami kasihi Amang Inang dan saudara-saudari yang di dalam Tuhan Yesus Kristus tarlubima na tua-tua nami, termasuk juga dari lansia Folk GKPO Lanut Sulaiman
Selamat datang Amanginang di Gereja KB Bandung. Pertama sekali kita mengucap syukur karena kita bisa beribadah bersama tamu kita di hari Minggu ini di jam 10 pagi. Termasuk juga kami dari panitia bersyukur bisa berdiri di depan ini untuk menyampaikan harapan kami mengenai berhubungan dengan Parheonama Distrik 18 Jabar Tingdiye yang diadakan di Pekalongan tanggal 22 sampai 23 Agustus 2025. Amanginang dan saudara-saudari kami kasih, kami mengharapkan dengan segala kerendahan hati dukungan material, imaterial, dan juga doa supaya semua persiapan latihan-latihan mulai dari Bandung sampai ke Pekalongan kembali lagi ke Bandung ini semuanya lancar dalam keadaan sehat walafiat, termasuk juga semua acara di Pekalongan dari tanggal 22 sampai 23 Agustus berjalan lancar. Songon na ridok na tua-tua di pasah ta'amimat gurang si butong-butong otik si penitondi otik sesadia dope amang na di pasat amang tuhami lamang upi hami di bagasan lasin roha hami terlungu biau puluhan rombongan sailas roha nami mancoli amang ngoleh hati madido kami tu amang inang dua sude dongan nami amang inang nanti vokal group akan menampilkan yang sudah dilatih dalam persiapan dan pematangannya juga berlangsung terus sampai pertengahan Agustus. Dan sebagai pertanggungjawaban kami akan memutar video di mana di video ini sebagai tanggung jawab kami rombongan dan seksi A yang terpilih untuk mengikuti pertandingan catur, bulu tangkis, tenis meja, dan vokal grup. Kita lihat sebentar Amang, Inang, video akan diputar. Akhir kata Amanginang dan saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tarlemobi tuna tutonami lansia, dengan tulus ikhlas kami mengucapkan terima kasih banyak di pengurupion, dukungan baik imaterial, material maupun dukungan doa untuk semuanya berlancar sampai ke Pekalongan dan tiba di Bandung ini. Tuhanlah yang memberikan kita kesehatan, panjang umur dan berkat. Amin. Molate horas. Pokal grup ama dongyan nombangihu ma korlansia.
Kurlansia.
KBGMA GOR Lansia Gabungan. Tapapunguma piliata, piliat sada A, dohot sada B, uhut tapuji tuhatta, merite edde, nomor 382 ayat sada, rodi udutna.
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih atas segala berkat dan kasih karunia-Mu yang kami rasakan dan nikmati pada hari ini. Kami boleh berkumpul di dalam rumah Tuhan, dalam situasi iman untuk memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman. Berkatilah Tuhan Yesus, tadi kami memberikan persembahan biar itu menjadi kekuatan bagi gereja ini untuk mengembangkan setiap pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan hati kami seperti tanah yang subur, supaya berkat firman-Mu bertumbuh berbuah berkali lipat untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal ya Bapa, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon berkat firman turun melawat kami semua. Haleluya, amin. Bacaan khotbah pada hari ini terambil di dalam Kitab Kejadian pasal 18 ayat 22 sampai 33. Kejadian pasal yang ke-18 ayat 22 sampai 33. Saya akan membacakan firman ini bagi kita sekalian. Jemaat silakan menyimak pada bagian Alkitab masing-masing. Kejadian pasal 18 ayat 22 sampai 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abram masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abram datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abram menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya. Jika aku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Yang berbahagia kita semua yang telah membaca firman Tuhan dan melalui firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas ke sehari. Haleluya. Salam. Horas. Ya, saya hanya bisa ngomong horas sama Mauliate, Bapak Ibu. Ya, sebelum lebih jauh saya membagikan firman Tuhan hari ini, perkenalkan nama saya Guntur Hari Mukti. Saya dipercayakan Tuhan sebagai seorang pendeta di sebuah jemaat di Pok
GKPO, Gereja Kristen Protestan Oikumene, GKPO Lanut Sulaiman yang ada di daerah Kopo Soreang, yang jalan Kopo selalu lancar kalau subuh-subuh ya. Sudah begitu. Saya di sini datang tidak sendirian Bapak Ibu, beberapa rombongan. Yang pertama saya datang di sini bersama dengan separuh nafasku yaitu istriku. Tolong sayang berdiri. Ya, makasih. Kami ini orang Jawa dua-duanya, matanya sipit, sering dikira kami ini adalah keturunan Tong, gitu ya. Maksudnya agak Chinese gitu ya, sering dipanggil ko, ci, gitu ya. Tapi saya ini orang Jawa, Jawa Timur Bapak Ibu ya, Malang, istri saya dari Jombang dan Kediri, gitu. Kemudian juga bersama dengan salah seorang majelis dari gereja kami yang bernama Ibu Lina Siatau dan datang bersama dengan suaminya. Silakan berdiri Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih. Dan tentunya bersama dengan rombongan dari Komisi Lansia. Mungkin tadi Bapak Ibu sedikit heran, kok ada Emeritus Sintua dari HKBP yang gabung dengan kita ya, yaitu Bapak Marpaung, Bapak Darmawan. Jadi sedikit cerita Bapak Ibu, beliau ini adalah dulunya pelatih kami paduan suara waktu lomba Pes Parawi Antarpok Jawa Barat. Waktu itu saya masih belum pendeta, betul ya Pak Marpaung ya? Nah waktu itu makanya, dan beliau juga kebetulan rumahnya dekat dengan lokasi kami bergereja, jadi sekalian berkomunikasi untuk kelangsungan dari penggenapan rencana Tuhan, yaitu akhirnya kami bisa datang ke sini, gitu Bapak Ibu ya. Nah itu yang sedikit saya kenalkan, tapi saya juga lihat ada beberapa jemaat KB juga yang ikut, ada Pak Tambunan sekeluarga juga gitu ya. Berkenan berdiri Pak. Bapak Tambunan bersama dengan istri dan anak-anak, silakan Pak Tambunan. Ya, ini juga jemaat kami dari KPU Sulaiman. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Tuhan. Sebenarnya saya itu ada PR waktu ditemui sama Bapak Marpaung, yaitu menghafalkan atau belajar membaca doa Bapak kami dengan bahasa Batak. Tapi terus terang Bapak Ibu, saya setengah mati belajar itu. Gak iso ngomongnya. Makanya tahunya cuma Horas Mauliati. Gitu ya kan ya. Dan lagu yang saya tahu dari bahasa Batak hanya lagu apa itu namanya yang Tarsangon bunga nama. Iya, saya nggak mau ngomong judulnya, ya kan ya. Kan itu kan bagus kata-katanya kan Tarsangon bunga nama hitam, ya kan? Ya kan bagus itu. Itu bagus artinya, teman judulnya kan lagu itu kan agak galau. Baiklah jemaat Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama akan merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini dengan tema yaitu doa mohon keselamatan. Bicara soal doa mohon keselamatan, hari ini dasar kita dalam minggu setelah Trinitas, yaitu kita membahas tentang bagaimana seorang Abraham yang diutus oleh Tuhan, kemudian dia menjadi berkat bagi banyak bangsa. Kalau kita bicara soal doa mohon keselamatan, Abraham berdoa syafaat untuk Sodom dan Gomora. Dia memohon belas kasih Tuhan bagi orang benar di kota itu. Nah jemaat kasih Tuhan Kristus, kalau kita melihat di sini, kenapa Abraham kok mendoakan Sodom dan Gomora? Bisa melihat, kenapa kok mendoakan Sodom dan Gomora? Karena memang Abraham dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Sekalipun dia tahu bahwa Sodom Gomora itu adalah daerah yang sungguh amat luar biasa, terlalu rusaknya moralnya. Tetapi biar begitu Abraham tetap hadir sebagai pendoa, memohon keselamatan bagi orang-orang Sodom dan Gomora. Dan kita pun juga jemaat Tuhan dipanggil untuk menjadi pengantara bagi jiwa-jiwa yang terhilang juga. Jadi apa yang dilakukan oleh Abraham juga kita lakukan. Dalam Timotius dituliskan dalam pasal 2:1 dikatakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Jadi memang apa yang dilakukan Abraham
ketika dia menjadi pendoa syafaat bagi Sodom dan Gomora, dia menjalankan tugas sebagai wakilnya umat Tuhan untuk memohon belas kasih. Doa syafaat, kalau kita membaca dalam Alkitab kita, dituliskan itu adalah syafaat dari Abraham. Doa syafaat itu adalah sarana anugerah Allah bagi umat pilihannya untuk menyatakan kasih, keadilan, belas kasihan dalam sejarah manusia yang berdosa. Kalau dulu waktu saya masih kecil, saya tahunya doa syafaat itu apa? Doa yang panjang. Betul ya Ibu ya? Doa yang panjang. Dan biasanya pas doa syafaat pasti banyak yang mampir untuk sedikit merefreshkan, karena pasti saking panjangnya doa kadang-kadang terbawa arus ke dalam hadirat Tuhan yang lebih dalam. Sampai-sampai aminnya pun kaget, udah amin. Ya, ngantuk betul sekali. Ya, itu ya, ngantuk ya. Saya taunya begitu. Setelah sekolah pendeta, jadi pendeta, ternyata saya yang doa syafaat. Karena dulu saya waktu di gereja, saya doa syafaat, pasti keluar. Makanya orang-orang yang di Abdurrahman Saleh di Malang, Jawa Timur, ketika tahu saya jadi pendeta, mereka terheran-heran. Kok bisa? Ya, Paulus saja bisa, kenapa aku enggak, kan gitu. Jadi jemaat Tuhan, pendoa syafaat, mendoakan untuk menyatakan anugerah Allah. Dan kita pun dipanggil melakukan bersama. Dan perlu juga jemaat ketahui bahwa doa bukanlah cara manusia untuk mengubah kehendak Allah, melainkan sarana yang Allah tetapkan untuk menggenapi kehendaknya. Seringkali kita bicara soal doa, bicara tentang bagaimana kita mengubah kehendak Allah. Tidak bisa jemaat Tuhan. Tuhan sudah punya rencana, Tuhan sudah punya ketetapan. Dikatakan bahwa jalanmu bukan jalanku, rancanganku bukan rancanganmu. Kita boleh merancangkan, kitab Amsal juga menuliskan, hati manusia memikir-mikirkan, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Itu berarti doa memang bukan cara atau sarana untuk kita mengubah kehendak Allah, tetapi justru doa itu adalah sarana untuk menggenapi kehendak Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita mendoakan dan kemudian dikabulkan oleh Tuhan, itu berarti doa kita sesuai dengan kehendak Allah. Abraham tidak sedang memaksa Allah. Tidak. Memang kalau kita membaca dari bacaan kita, seakan-akan Abraham itu sedang melakukan tawar-menawar seperti kayak di pasar. Tapi jemaat Tuhan, Abraham tidak melakukan tawar-menawar seperti kayak di pasar, tidak. Tetapi Abraham sedang memohon belas kasih dari Tuhan. Sehingga memang tipis sekali. Seperti seakan menawar sebuah harga, tetapi sebenarnya apa yang Abraham lakukan itu, dia sedang memohon belas kasihan Tuhan. Oleh karena itu, Abraham tidak sedang memaksa Allah, tetapi berpartisipasi dalam karya keselamatan melalui doa syafaat. Doa mohon keselamatan. Ya memang jemaat Tuhan, kalau seandainya berpikir gitu ya, kita bandingkan dengan Yunus. Kenapa Yunus kok sempat kabur dari panggilan Tuhan untuk menyelamatkan kota Niniwe? Karena Yunus tidak rela kota Niniwe yang bejat itu diselamatkan oleh Tuhan, bayangkan. Itu artinya kita belajar dari seorang Abraham, sekalipun mungkin daerah kita, tempat kita, bangsa kita ini ada begitu banyak kekurangan dan kelemahan, tetaplah kita semua dipanggil untuk memohonkan doa keselamatan bagi bangsa kita dan semua orang. Oleh karena itulah, doa mohon keselamatan itu adalah tanggung jawab kovenan orang percaya. Jemaat Tuhan, kovenan itu adalah perjanjian. Dalam perjanjian Allah, Abraham dipanggil menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sehingga doa syafaat itu adalah ekspresi iman Abraham dalam perjanjian. Ia berdiri bukan sebagai individu, tetapi ia berdiri sebagai perwakilan umat Allah, memohon kepada Tuhan
sekiranya ada 50, sekiranya 45, sekiranya 30, 20, sekiranya 10. Dan kemudian kita tahu semua jemaat Tuhan bahwa ending Sodom Gomora adalah dihancurkan, bukan? Itu berarti 10 orang saleh pun tidak ada. Dalam Yeremia 29 ayat 7 dikatakan demikian, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Waktu itu bangsa Israel sedang dibuang, dijajah oleh Babel di bagian Israel Selatan, dan Israel Utara dijajah oleh Asyur. Dan tetapi Tuhan berfirman lewat Nabi Yeremia bahwa sekalipun kamu dijajah di kota itu, tetapi kamu tidak boleh mengutuk kota itu. Kamu tetap harus mendoakan kota itu. Sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan. Jemaat Tuhan, memang agak repot ya jadi orang Kristen ya. Kita tidak bisa melakukan, wah ini orang-orang para pemimpin-pemimpin kita ini kayaknya ini tidak memihak kepada kita. Kita sepertinya kaum minoritas dan selalu diinjak-injak. Kalau begitu kita doakan, Tuhan turunkan petir bagi mereka. Sayangnya Yesus enggak mengajarkan begitu ya. Yesus malah mengajarkan kasihilah musuhmu dan berbuatlah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu berarti sejahat-jahatnya pemimpin kota kita atau pemimpin negara kita atau pemimpin daerah manapun itu, tetap kita harus mendoakan untuk kesejahteraan tempat itu. Saya bandingkan dengan terjemahan sehari-hari dalam ayat yang sama mengatakan demikian. Bekerjalah untuk kesejahteraan kota-kota tempat kamu kubuang. Berdoalah kepadaku untuk kepentingan kota-kota itu, sebab kalau kota-kota itu makmur, kamu pun akan makmur. Itu berarti jemaat Tuhan. Doa mohon keselamatan dalam konteks doa syafaat kita mendoakan bangsa negara kita, tempat kita, itu memang sudah menjadi bagian yang merupakan tanggung jawab umat Tuhan sebagai umat yang terikat dalam perjanjian dengan Tuhan seperti halnya Abraham. Yang kedua, doa mohon keselamatan memohon belas kasihan untuk dunia berdosa. Nah, ini menarik. Yang kita mohonkan apa Pak? Mohonkan belas kasihan untuk dunia ini. Dulu pernah sempat ada doa yang sempat ramai sekali di YouTube yang mengatakan begini, ya Tuhan, buat usahanya bangkrut, sakitnya nggak sembuh-sembuh. Tahu ya? Oh iya, saya nggak usah sebut lah itu ya, tahu lah masih. Ya puji Tuhannya itu bukan doanya orang Kristen jemaat Tuhan. Karena sebagai orang Kristen yang kita mohonkan di dalam doa mohon keselamatan adalah belas kasihan Allah. Sebentar lagi negara kita Indonesia akan merayakan kemerdekaan yang ke-80. 80 itu hitungannya udah usia, lanjut usia, lansia. Tetapi apakah Indonesia sudah benar-benar merdeka? Akhir-akhir ini saya pikir jemaat sudah melihat di medsos, di berita semuanya. Bagaimana Pak? Nanti Pak, tetap sebagai orang Kristen kita harus berdoa memohon belas kasihan untuk Indonesia. Harus, tidak boleh dari perkataan kita sebagai orang percaya mengeluarkan perkataan-perkataan kutuk. Tapi memohon belas kasihan. Abraham tidak menawar Allah seperti di pasar, melainkan Abraham memohon belas kasihan Allah berdasarkan karakter Allah sebagai hakim yang adil dan pengasih. Sehingga oleh karena itulah muncul kata-kata kesalehan segelintir orang dapat membawa belas kasihan atas banyak orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah Abraham ini sebenarnya tidak hanya berhenti di kisah masalah Abraham menjadi pensafaat bagi Sodom dan Gomora, tidak. Ada berita Injil yang tersembunyi dari kisahnya Abraham sebagai perantara dalam doa
memohon keselamatan. Apa yang kita bisa lihat di situ? Jadi kisah Abraham yang berdoa memohon keselamatan kepada Allah tentang bangsa Sodom dan Gomora yang berdosa itu menunjukkan sebuah tipologi atau gambaran kepada Kristus, di mana satu pribadi benar menyelamatkan banyak orang berdosa, ya kan? Kalau ada 50, aman. Kalau ada 40, aman. 20, 10. Artinya kalau memang benar ada 10 orang benar di kota Sodom dan Gomora, apakah hancur kota itu? Tidak. Artinya apa? Ketika memang benar-benar ada perwakilan orang benar di dalam kota itu, maka itu menunjukkan yang namanya keterwakilan. Dan ini adalah berita Injil yang tersembunyi yang juga sempat diungkapkan oleh seorang rasul besar di Perjanjian Baru, yaitu Rasul Paulus. Ketika Paulus mengatakan satu orang berbuat dosa maka semua berdosa, tetapi karena satu orang berbuat kebenaran maka semua dibenarkan. Nah ini gambaran keterwakilan. Keberdosaan Sodom dan Gomora itu juga menggambarkan ketika ada 10 orang benar saja, kota itu nggak akan dihukum. Artinya karena 10 orang benar, kota itu terselamatkan. Tapi kalau tidak ada, binasa. Jemaat Tuhan, ini seperti tipologi Kristus. Dalam Roma pasal 5 ayat 15, 18, 19, saya bacakan demikian. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang boleh beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ini namanya hukum keterwakilan dalam belas kasihan. Jadi belas kasihan Tuhan ada kaitannya dengan hukum keterwakilan. Jadi kalau simpelnya begini jemaat Tuhan, Bandung ini punya klub sepak bola terkenal namanya Persib, betul ya? Persib. Dan Persib itu punya supporter yang sungguh amat militan, namanya Boboto. Ketika Persib main sama musuh bebuyutan, siapa itu? Persija, ya kan ya? Main. Kemudian Persibnya menang. Yang senang siapa? Pemerintah. Semua orang Bandung, ya kan ya? Pertanyaannya, kenapa ikut senang? Nendang bola juga enggak. Ya kan? Nendang aja enggak ikutan, main juga enggak. Kenapa ikut senang? Kalau seandainya Persib kalah, siapa yang sedih? Seorang Bandung. Loh kenapa sedih? Nendang aja enggak ikutan kamu. Ngapain ikut sedih? Nah ini namanya adalah keterwakilan. Kenapa? Karena kehadiran Persib itu mewakili sekian juta orang Bandung. Sehingga ketika 11 orang ini main dan mereka menang, gak cuma 11 orang doang yang senang, tapi semua orang Bandung senang. Sama, kalaupun 11 orang ini kalah, gak cuma mereka doang yang kalah, kita semua pun merasa sedih. Ini namanya hukum keterwakilan. Sama, ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, maka semua keturunan Adam dan Hawa berdosa. Tetapi karena ada satu orang benar, yaitu Yesus Kristus, maka semua orang yang berada di dalam timeline-nya Yesus adalah orang benar. Belas kasih Tuhan itu memuat hukum keterwakilan. Sama,
kalau ada 10 orang benar saja di Sodom Gomora, enggak akan kuhancurkan. Faktanya tidak ada. Dan itu membuktikan bahwa memang di semesta ini tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semuanya telah berdosa. Belas kasihan Tuhan itu berbicara tentang bagaimana belas kasihan itu bekerja melalui wakil kita, pengantara kita, yaitu Yesus Kristus. Nanti akan saya bahas lebih lanjut di poin berikutnya. Yang ketiga, doa mohon keselamatan dilakukan dalam kerendahan dan ketundukan pada kedaulatan Tuhan. Yes. Jadi kalau jemaat tadi menyadari ya perkataan dari Abraham, dia mengatakan bahwa Abraham sadar posisinya sebagai ciptaan yang lemah. Sesungguhnya aku memberanikan diri kepadamu Tuhan, aku adalah debu dan abu. Dia sadar dia ini lemah. Dia sadar, dengan kata lain, doa mohon keselamatan itu memang menuntut yang namanya sikap penghormatan, ketundukan kepada kedaulatan Tuhan yang absolut, untouchable, tidak disentuh oleh siapapun. Sikap ini disebut dengan sikap doxological humility atau mengakui keagungan Allah dalam setiap permohonan. Oleh karena itulah ketika kita berdoa selalu diajarkan di bagian terakhir kan, biarlah kehendakmu yang jadi. Kalimat ini penting. Kenapa? Karena kalimat ini akan mengajarkan kita bahwa semua yang kita ajukan ke Tuhan itu untuk approval-nya itu terserah kehendak Tuhan. Sehingga kita tidak bisa memaksakan hal itu. Pengakuan akan kerendahan manusia dan kedaulatan Allah adalah kunci sebuah doa yang sejati. Abraham, kalau seandainya Tuhan diganti dengan orang, mungkin akan emosi gitu ya. Gimana, boleh nggak 50? Ya boleh 50. Kalau seandainya kurang 5, 45, oh ya oke. Kalau 30, oke 30. 20, mau apa? 20, berapa habis ini? 10, 5, 6, 1 gitu. Kalau manusia, ya untungnya Tuhan bukan saya Bapak Ibu. Untungnya Tuhan penuh dengan kesabaran dan ketundukan. Seandainya pun kalau kita anggap Tuhan seperti itu, berhak enggak Bapak Ibu? Berhak ya. Seandainya pun, tapi ya itu pengandaian saja yang tidak mungkin akan terjadi. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu yang gampang emosian. Ketundukan. Sekalipun Abraham memohon ke Tuhan belas kasihan, tetapi tidak ada unsur paksaan di dalam permohonannya. Dia hanya memohon belas kasihan. Dengan kata lain, setiap angka-angka yang Abraham ungkapkan dan sampaikan ke Tuhan dalam doa itu, tentunya disampaikan dengan menundukkan diri dan mengakui kedaulatan Allah yang sejati. Karena memang kehendak Tuhan itu tidak bisa diganggu gugat. Mazmur 115 ayat yang ketiga mengatakan demikian. Allah kita di sorga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. Ayub 23 ayat 13 mengatakan, mohon maaf saya akan dekat diri PPT-nya ya. Ya. Mana nih? Oke. Ayub 23 ayat yang ke 13, tetapi ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Apa yang dia mau dilaksanakan. Makanya kan muncullah lagu yang cukup menarik, yaitu kalau gini jemaat Tuhan, suka-sukamu Tuhan, tahu? Suka-sukamu Tuhan, lagu itu dinyanyikan dengan genre musik dangdut di sini ya. Dan sukacita ya. Nah, tapi
Coba jemaat renungkan kalimatnya, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Pertanyaannya, yakin tah? Yakin jemaat Tuhan? Nek suka-sukamu Tuhan berarti kita pasrah, wis terserah mau ngapain, bebas. Mau hidup-hidup, mau mati-mati. Begitu ada pergumulan, masih bisa suka-sukamu Tuhan? Enggak, ada pergumulan gimana? Kenapa Tuhan? Gitu ya kan. Kenapa Tuhan? Ketika ada pergumulan bertanya ke Tuhan, kenapa Tuhan? Tapi kalau pas dapat rezeki, kenapa enggak tanya hal yang sama? Ya Bapak Ibu ya, kalau kita renungkan ya, ketika ada pergumulan yang kita enggak tahu kenapa alasannya, kemudian kita berdoa, Tuhan kenapa ini terjadi kepadaku? Tapi kalau kita dapat rezeki nomplok, duit 1 miliar, kemudian kita nggak tanya, Tuhan kenapa kau berikan aku uang 1 miliar? Lupa kan gitu. Itulah manusia. Allah menghendaki apa yang dilakukan. Daniel pasal yang keempat ayat 35 dalam terjemah Sehari mengatakan demikian. Bangsa-bangsa di dunia tidak berarti. Allah menguasai malaikat di sorga dan penduduk bumi. Tak seorang pun dapat melawan kehendaknya. Tak ada yang berani menanyakan apa yang dilakukannya. Itu sebabnya jemaat Tuhan, doa itu bukan instrumen untuk memaksa Allah, tapi penyerahan diri yang aktif kepada kehendaknya yang kudus dan adil. Nyatakan doamu, nyatakan permohonanmu, nyatakan syafaatmu, tapi ketahuilah kehendak Allah lah yang akan terjadi. Sehingga ketika doa-doa kita dinaikkan dengan penuh penghormatan dan ketundukan, dan ketika doa kita dikabulkan, maka itu berarti doa kita sesuai dengan kehendak Allah. Yang keempat, yang terakhir, doa mohon keselamatan menunjuk pada Kristus sebagai pengantara agung. Jemaat Tuhan, kalau tadi Injil tersembunyi di balik dari perwakilan antara Sodom Gomora dengan orang saleh. Kalau sekarang Abraham sendiri itu adalah bayang-bayang atau tipe dari Kristus yang berdiri di hadapan Allah Bapa sebagai pengantara orang berdosa. Jadi apa yang dilakukan Abraham ini merupakan tipologi atau boleh dibilang nubuatan tentang nanti penggenapan bahwa ada sosok pengantara yang akan memohon belas kasihan dari Bapa di sorga, dan pengantara itu adalah orang yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Satu orang benar, maka semua diselamatkan. Jadi jemaat Tuhan, kalau kita merujuk tadi kembali ke dalam Roma pasal 5 tadi itu, karena satu orang pelanggaran, maka semua orang boleh berbuat dosa. Semua orang berdosa, dari Adam, semua keturunannya, semua berdosa, semua dihukum, semua menjadi hamba dosa, gara-gara pelanggaran satu orang. Dan itu tetap tidak bisa dibereskan, karena tidak ada satu orang pun yang bisa sebagai wakil orang benar untuk mengajukan belas kasihan kepada Bapa di sorga. Sehingga dari zamannya Adam berbuat satu dosa, anak-anak Adam, Nuh, anak-anak tuh, orang tua kita, kemudian sampai ke kita, dan sampai ke kita. Sampai seperti itulah kita akan terus berada di dalam keturunan Adam yang berdosa. Oleh karena itulah jemaat Tuhan, kalau kita kembali kepada hal itu, satu orang berbuat dosa, semua berdosa, maka itu berarti semua orang yang berada di dalam dosa awal Adam dan Hawa, kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Semua manusia dihukum
dan semua yang berada di dalam garis merah ini adalah orang-orang yang memang sudah siap untuk binasa. Jadi sebenarnya keselamatan itu bukan bicara soal kita bisa milih, bukan. Kita itu sebenarnya waktu belum percaya Yesus sudah berada di dalam garis perwakilan, yaitu Adam. Sehingga Adam itulah yang dilihat oleh Bapa di sorga untuk menghukum orang berdosa. Karena dia di pihak Adam. Sehingga disitulah murka Allah terjadi. Dan otomatis orang-orang yang berada di situ kalau ingin keluar berarti dia butuh yang namanya juru selamat. Boleh dibilang apa yang dilakukan Abraham itu menggambarkan Abraham sebagai juru selamat bagi Sodom dan Gomora. Dia bersafaat bagi Sodom dan Gomora supaya enggak dihancurin. Dia berperan sebagai wakilnya umat Tuhan untuk memohon belas kasihan. Dia sebagai pengantara, dalam bahasa Yunani yaitu parakletos, pengantara. Dia sebagai seorang pengantara. Tetapi kembali lagi, Abraham itu pengantara hanya untuk menggambarkan nubuatan tentang Yesus nantinya. Sehingga tidak terjadi keselamatan di dalam kota Sodom dan Gomora. Karena tidak ada pengantara yang layak. 10 pun enggak ada. Artinya jemaat Tuhan, ketika seseorang berada dalam koridor keberdosaan, maka inilah kondisi manusia yang sudah berada dalam murka Allah. Dan itu artinya kita butuh sosok wakil pengantara kita. Kalau Bapa melihat Adam yang menjadi perwakilan manusia yang berdosa, maka Bapa di sorga mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus sebagai pengantara. Sehingga ketika kita berada dalam pihaknya Yesus, seperti ini, maka yang membuat Bapak Ibu dan saya selamat itu bukan karena perbuatanmu dan kebaikanmu, tetapi karena imanmu kepada pengantara kita yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Itulah yang kita pegang. Dan sebagai orang-orang yang terikat dengan perjanjian, dengan tubuh dan darah Kristus, maka kita punya tanggung jawab untuk mendoakan lingkungan kita, sekitar kita yang belum diselamatkan. Kita perlu memberitakan Injil. Kita perlu menyampaikan kebenaran pada semua orang. Yesus datang sebagai juru selamat. Pak, kalau yang nolak gimana Pak? Yang nolak ya tetap posisinya enggak pindah kemana-mana. Tetapi yang terima akan masuk ke dalam perjanjian bersama dengan Kristus sendiri. Dalam Yohanes 12 ayat 47 dikatakan demikian. Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Yohanes 3:17 mengatakan demikian. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. 1 Timotius pasal 1:15 mengatakan demikian. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi hanya satu-satunya pengantara kita kepada Bapa di sorga, yaitu Yesus Kristus. Sehingga dalam doa kita, dalam syafaat kita, Yesuslah yang menjadi pengantara doa kita untuk doa kita sampai kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Saya tidak membahas tentang Tritunggal, tetapi dalam pemahaman Kristen yang benar, ketika bicara soal Yesus itu adalah pengantara, bukan berarti dia bukan Tuhan, tidak. Tetapi itu sedang bicara Yesus yang datang ke dunia sebagai utusan. Karena kita percaya sebagai orang Kristen yang taat kepada ajaran gereja mula-mula, Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah Allah Tritunggal Maha Kudus, 3 pribadi dan 1 hakikat, yaitu Allah yang Esa. Sehingga ketika Yesus datang ke dunia,
Dia mengosongkan diri jadi manusia menjadi perwakilan. Dia yang adalah Tuhan merendahkan diri untuk menjadi manusia. Oleh karena itulah pengantara kita cuma satu. Allah kita pun juga Esa, cuma satu. Timotius 2 ayat 5 dikatakan demikian. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ibrani 7:25 mengatakan, karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang pada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saya bandingkan dengan terjemahan sehari-hari mengatakan, oleh karena itu selama-lamanya Yesus dapat menyelamatkan orang-orang yang datang kepada Allah melalui dia, sebab ia hidup selama-lamanya untuk mengajukan permohonan kepada Allah bagi orang-orang itu. Jadi yang membuat Bapak Ibu dan saya tidak kena murka dari Allah Bapa di sorga karena kita berada di pihak putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yes. Sehingga yang menjadi syafaat kita itu adalah Yesus Kristus. Oleh karena itulah kita jadi ngeh dan tahu apa maksudnya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita semua untuk mendoakan bangsa kita. Kita doakan lingkungan kita, kita doakan pemerintah kita, supaya mereka bisa juga diselamatkan. Supaya mereka juga menerima Kristus sebagai pengantara dia, penyelamat dia, Tuhan dia, juru selamat itu semua. Semua doa syafaat kita berakar dalam doa Kristus sendiri yang mendoakan umatnya dan menjadi jembatan antara keadilan Allah dan belas kasihan Allah. Jemaat Tuhan, kesimpulan. Kalau ada kesimpulan gimana? Wah. Soalnya di tempat saya tuh khotbah bisa 1 jam, 1,5 jam gitu. Di sini diskon. Enggak lah, sesuai aja menyesuaikan. Kesimpulannya, yang pertama, doa syafaat bukan tentang kuasa kita mengubah Allah, bukan. Tetapi tentang bagaimana kesediaan Allah memakai kita umatnya dalam rencana keselamatannya. Jikalau jemaat Tuhan di sini terlibat dalam doa syafaat, mendoakan keselamatan bagi bangsa, negara, lingkungan, berarti kita terlibat di dalam rencana keselamatan Allah yang agung dan besar. Yang kedua, iman sejati akan menghasilkan kasih dan belas kasihan pada dunia. Dan itu dinyatakan dalam doa yang sungguh-sungguh. Memang ini berat jemaat Tuhan. Kenapa berat? Satu sisi emosi kalau lihat teman-teman seiman kita dianiaya, betul ya? Emosi. Gak rela aku, katakanlah begitu. Kok bisa Tuhan orang kayak gini mau diselamatin Tuhan? Mending mati aja orang ini. Tetapi kembali lagi, iman sejati itu ternyata mengajarkan kita, sekalipun dia orang yang sungguh berbuat jahat kepada kita, tetap dalam doa kita harus memunculkan kasih dan belas kasihan kepada dunia ini. Kita doakan itu semua. Dan yang ketiga, kedaulatan Allah tidak meniadakan doa, tapi justru menjamin bahwa doa-doa kita tidak sia-sia. Enggak ada yang sia-sia jemaat Tuhan. Dan yang keempat, ingat Yesus Kristus itu adalah pengantara utama kita. Di dalam dia doa kita berkenan di hadapan Bapa di sorga. Makanya kalau kita berdoa jangan lupa akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah pengantara bagi kita semua. Saya akhiri khotbah ini dengan sebuah pantun. HKBP bukan sekedar nama, tapi rumah iman yang hidup dan nyata. Cakep. Nggak ada yang ngomong ini. Pulang dari gereja jangan lupa maknanya. Berdoalah bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk seluruh dunia.
Nah, amin. Horas. Mari kita doa syukur pemberitaan firman pada hari ini. Bapa Surgawi, terima kasih. Hamba-Mu sudah berkata-kata, tetapi kami yakin dan percaya Roh Kudus yang telah Engkau materaikan dalam hidup kami akan bekerja membangun iman kami, memunculkan iman sejati untuk bersyafaat, memohonkan keselamatan bagi bangsa kami, bagi lingkungan kami, sekitar kami, bahkan mungkin keluarga kami Tuhan. Dengan mewujudkan doa yang penuh dengan belas kasih dan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menjadi pengantara kami. Jikalau Engkau tidak ada, maka binasalah kami. Sehingga karena kami sekarang terikat dalam kovenan perjanjian bersama dengan Engkau, maka tanggung jawab kami berdoa mohon keselamatan bagi tempat kami tinggal, lingkungan kami, dan bangsa kami, dan dunia ini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu saya berkata-kata, biarlah kiranya Roh Kudus bekerja dalam diri kami masing-masing. Doa syukur pemberitaan firman kami naik alaskan dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, firman Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus namanya, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 682 bait yang ke-1. Satu dan seterusnya. Tuhan di dosa nami, Ale Tuhan nasi roham di kami, marpamuati maraham Tuhan di dosa nami, Ale Tuhan nasi roham di kami, marpamuati maraham Tuhan di dosa nami, Ale Tuhan nasi roham di kami, marpamuati maraham Tuhan di dosa nami. Di kami, marpamuati maraham Tuhan di dosa nami.
roham di kami, marpamuati maroham Tuhan di dosa nami. Oleh Tuhan nasi roham di kami, marpamuati maroham Tuhan di dosa nami. Oleh Tuhan nasi roham di kami, marpamuati maroham Tuhan di dosa nami. Sai pargogoi mahami, mangarado tilong moni roham di ngolunami. Ale Tuhan sai pargogoi mahami, mangarado tilong moni roham di ngolunami. Ale Tuhan sai pargogoi mahami, mangarado tilong moni roham di ngolunami. Ale Tuhan sai pargogoi mahami, mangarado tilomoni roham di ngolunami. Roham di kami, marpamuati maroham Tuhan di dosa nami. Ale Tuhan asi roham di kami, marpamuati maroham Tuhan di dosa nami. Ale Tuhan asi roham di kami, marpamuati maroham Tuhan di dosa nami. Ale Tuhan asi roham
siroham di hami, marpamuati maroham Tuhan di dosa nami. Ale Tuhan siroham di hami, marpamuati maroham Tuhan di dosa nami. Ale Tuhan siroham di hami, marpamuati maroham Tuhan di dosa nami. Ale Tuhan siroham di hami, marpamuati maroham Tuhan di dosa nami. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.